Kita ketahui sebelumnya di tahun 2020, bumi kita tercinta ini telah dilanda banyak musibah yang merugikan kita semua. Dengan itu pun, negeri kita ini terkena dampaknya. Salah satu musibah yang terjadi yaitu kebakaran hutan, banjir, dan yang paling parah yang membuat sisi. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Team, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Concert Music Indonesia, Event Banget, Lomba Update, Info Lomba Event.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Jatuh satu, bangkit seribu. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. Selamat menyaksikan. Enjoy the show! Cukup tetes iso dry ice, mata segar lagi guys. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Segarkan semangat mudamu. Kin Bulgarian Yogurt. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga. Yang telah kita ketahui sebelumnya di tahun 2020, bumi kita tercinta ini telah dilanda banyak musibah yang merugikan kita semua. Dengan itu pun, negeri kita ini terkena dampaknya. Salah satu musibah yang terjadi yaitu kebakaran hutan, banjir, dan yang paling parah yang membuat sisi. Halo semuanya, selamat datang di Gonzaga Festival 2021 dengan tema Tumbuh Seribu Gebu. Pada Gonzaga Festival kali ini, kita memiliki tagline Jatuh Satu, Bangkit Seribu. Cocok banget kan sama semua peserta yang mau bangkit dengan semangat berkarya di tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Sebelum lupa, dan sebelum kelamaan juga ngobrolnya, kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Zevanya. Dan saya Fafa. Hari ini, kita berdua akan menemani teman-teman semua dalam penilaian Top 5 Lomba Pidato Virtual Gonzaga Festival 2021. Kita mau berterima kasih dan mengapresiasi untuk semua peserta yang sudah mau berpartisipasi dan tetap berkarya di tengah pandemi kayak gini. 2 jempol untuk semangat mereka. Semua yang ada di sini pasti sudah bekerja keras dalam mempersiapkan dan membuat video pidato terbaik mereka. Dijamin videonya keren-keren nih. Selain menonton karya video, kita juga akan mendengar tanggapan dari para juri loh. Jadi, udah makin gak sabar kan menyaksikan penilaian pidato virtual hari ini? Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya rangkaian acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. 2 pembuka akan dipimpin oleh Melody.
Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Zeva dan Fafa. Jadi sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin dengan tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini secara masing-masing di rumah kami. Tuhan berkatilah agar Zoom meeting kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala teknis sama sekali. Berkatilah ya Tuhan, apapun keputusan juri nanti akan menguntungkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Ales Gonzaga, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih banyak Melody. Semoga acara hari ini berjalan dengan mulus. Amin. Nah, teman-teman, Gonzaga Festival juga membuka donasi loh. Nantinya donasi yang terkumpul akan disalurkan ke Lembaga Daya Dharma KAJ, yaitu lembaga pelayanan sosial yang dimiliki KAJ untuk melayani kebutuhan utama keluarga prasejahtera, terutama yang terpapar dan terkena dampak COVID-19. Seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, kita di sini nggak cuma nonton video karya peserta aja, tapi kita di sini juga untuk mendengar komentar dari kedua juri kece. Siapa aja sih jurinya? Yuk kenalan sedikit dengan juri-juri kita hari ini. Di sini ada Kak Deden dengan nama lengkap Muhammad Deden Purnama. Beliau adalah lulusan pendidikan S2 dengan gelar Magister Humaniora Ilmu Susastra Universitas Indonesia. Ia merupakan seorang ahli dalam tata bahasa Indonesia atau Indonesian Language Specialist sebagai pengajar dan editor buku. Mungkin kakak bisa say hello dulu biar semua teman-teman jadi lebih mengenal kakak. Ya, halo semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deden Purnama. Kalian bisa panggil saya Kak Deden atau Pak Deden atau apa saja. Di sini saya akan menjadi juri yang menilai pidato-pidato kalian. Jadi selamat ya yang sudah masuk dan hadir di sini, oke? Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Kak Deden di sini juga nggak sendiri loh, tapi juga ditemani Kak Deni. Kak Deni Gunawan Susandi adalah lulusan pendidikan S2 dengan gelar Magister Humaniora Ilmu Susastra Universitas Indonesia. Beliau berpengalaman sebagai mentor dan narasumber di berbagai lembaga pendidikan dan instansi pemerintah. Mungkin juga boleh menyapa teman-teman di sini, Kak. Halo semuanya, selamat sore, selamat siang, selamat pagi semuanya. Nama saya Deni Gunawan Susandi, teman-teman bisa memanggil saya Kak Deni. Saya di sini bersama Kak Deden akan menjadi juri dari pidato yang sudah teman-teman kirimkan. Semoga kalian sukses dan acara ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Kak Deni. Nah, karena kita udah kenal nih sama kedua juri kita, yuk langsung aja kita mulai acaranya. Untuk pembuka, kita ada karya video pidato dari Niputu Nadia. Yuk kita tonton bersama-sama videonya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Nadia Sara Saraswati, biasa dipanggil Nadia. Saya dari SMA Negeri 28 Jakarta, dan saya adalah peserta Lomba Pidato Virtual Gonzaga Festival 2021. Salam kenal semuanya. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati, para hadirin sekalian, dan teman-teman yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti lomba pidato secara virtual sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan sebuah pidato yang bertemakan inovasi generasi muda untuk meneruskan kemajuan bangsa. Seperti yang telah kita ketahui,
bahwa sudah lebih dari 1 tahun Indonesia terpapar wabah virus yang menyebar di seluruh dunia, yaitu virus corona. Namun, bagi sebagian besar para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia, pandemi COVID-19 bukanlah menjadi sebuah penghalang untuk lebih produktif dengan mempelajari hal-hal baru atau soft skills, aktif menciptakan sebuah karya yang inovatif, dan menjadikannya sebuah peluang untuk berprestasi dan membanggakan bagi diri sendiri dan juga bagi nusa dan bangsa. Apalagi, kini bangsa Indonesia telah menginjak usia kemerdekaan yang ke-76 tahun. Dan hal tersebut dijadikan sebuah momentum bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang keluar dari penjajahan implisit yang diatasnamakan pandemi COVID-19. Dan sekarang ini, para pelajar Indonesia dituntut untuk menerapkan 6 profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 6 profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang berguna untuk mewujudkan merdeka belajar. Saat ini merupakan sebuah tantangan bagi generasi muda atau yang akrab disebut kaum milenial atau generasi Z untuk semakin kreatif dan kritis sehingga mampu memodifikasi dan menghasilkan atau melahirkan sebuah karya dan tindakan yang inovasi serta orisinal sehingga dapat berdampak baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat luas. Menurut data Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro, pada Rabu 5 Agustus 2020 tercatat ada 61 produk karya inovatif yang dilahirkan dari anak bangsa. Dari data tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda bangsa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam melahirkan dan menghasilkan sebuah karya yang inovatif dan menjadikannya sebuah peluang untuk berprestasi walaupun di tengah masa pandemi COVID-19. Zaman kaum milenial ini adalah zaman di mana perkembangan teknologi semakin pesat, kehidupan manusia yang super dinamis, serta tantangan di dunia yang semakin kejam. Maka dari itu, sebagai kaum milenial dan sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki pribadi yang kreatif, inovatif, dan seseorang yang bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi, baik itu secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga kita tidak kalah dalam persaingan dengan generasi muda dari negara maju lainnya. Begitu banyak karya yang dilahirkan dari kaum milenial Indonesia yang sekarang ini dijadikan sebagai modal persiapan untuk masa depan bagi diri sendiri maupun bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk menumbuhkan kreativitas dan mengembangkan ide-ide cemerlang sehingga dapat mengharumkan dan memajukan bangsa Indonesia tercinta ini. Contoh penemuan karya anak Indonesia yang paling membanggakan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu salah satunya face shield sebagai alat pelindung tenaga kesehatan dari penularan virus corona yang diciptakan oleh mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas 11 Maret Surakarta. Mereka juga menargetkan akan memproduksi 1000 unit face shield bagi tenaga kesehatan di rumah sakit. Kemudian, ada inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa dari Universitas Tadulako Palu, yaitu hand sanitizer dari ekstrak daun kelor yang sudah teruji mampu membunuh bakteri dan virus. Selain itu, masih banyak lagi penemuan-penemuan yang inovatif yang dilahirkan dari kaum milenial Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai generasi penerus bangsa, baik buruknya dan maju mundurnya bangsa Indonesia ditentukan oleh tangan kita sendiri. Maka dari itu,
kita harus pintar-pintarnya melihat peluang kesempatan, walaupun dalam keadaan terhimpit sekalipun. Seperti pada pantun berikut ini. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya membeli baju. Anak muda harus berkarya agar Indonesia semakin maju. Saudara-saudaraku, kita sebagai generasi muda penerus bangsa sudah sepatutnya menjadi generasi yang kreatif dan inovatif, bernalar kritis, serta memiliki akhlak yang mulia demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Karena kalau bukan kita yang memajukan bangsa ini, lalu siapa lagi? Sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Dan marilah anak-anak muda Indonesia, kita terus berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Generasi hebat Indonesia maju. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Wah, tepuk tangan dulu nih buat peserta kita. Sekarang waktunya mendengar apa kata juri. Silakan para juri, mungkin bisa dimulai dari Kak Deni. Oke, terima kasih untuk penampilan pertamanya dari saudari Niputu Nadia. Sebagai pembuka, Niputu Nadia ini memberikan sebuah pembuka yang tepat untuk acara kita di sore hari ini. Kenapa saya mengatakan ini adalah sebuah pembuka yang tepat? Karena pidato dari Niputu Nadia ini memberikan sebuah contoh bahwa pidato itu memang harus dibuat secara terstruktur. Jadi tidak selalu harus dibuat secara dadakan, tapi juga memiliki sebuah konsep yang jelas antara mana pembuka, mana isi, dan bagaimana seorang yang menyampaikan pidato itu disampaikan dengan jelas dan ditutup dengan sesuatu yang bisa disimpulkan dan disimpan di hati oleh para pendengar. Nah, ini yang saya dapatkan dari pidato oleh saudari Niputu Nadia. Secara isi, secara struktur kita bisa melihat bahwa penampilannya oke, ekspresif, dan saya rasa memang seperti ini seharusnya sebuah pidato. Jadi pidato bukan sesuatu yang awalnya sebuah teks atau esai lalu kita ucapkan di depan umum, tapi memang teks tersebut memang dibuat khusus untuk menjadi sebuah pidato. Jadi kalau menurut saya Niputu Nadia ini memang menyampaikan sesuatu yang memang layak untuk dikatakan sebagai pidato yang baik. Untuk untuk komentar saya, kritik mungkin lebih kepada bagaimana sebuah pidato yang seharusnya disampaikan secara offline di depan orang itu adalah sebuah pidato yang dari awal sampai akhir tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk melihat hal-hal lain. Namun di dalam pidato ini, di video ini, saya melihat bahwa ada sebuah cutting di tengah-tengah video. Saya tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah tersebut, di antara ketika video di-cut lalu disambung dengan video lainnya. Kalau misalnya saya boleh saran untuk kedepannya, ketika ada event seperti ini, Niputu Nadia memang sudah memiliki skill yang sangat baik. Namun ada baiknya dari video memulai berbicara sampai penutupan, jangan ada cut sama sekali, itu akan memberikan sebuah nilai yang sangat maksimal. Menurut saya itu saja. Mungkin ada tambahan dari Kak Deden. Iya, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Iya, Nadia, yang Kak Deden lihat penampilan kamu menarik ya. Tadi kamu menggunakan pernak-pernik, jadi ini seperti memang sangat menjiwai ya pidatonya. Kemudian juga dari intonasinya juga kamu sangat jelas. Itu membuat orang tertarik karena memang esensi dari pidato itu adalah mengajak ya. Jadi mempersuasi atau mengajak. Nah, di sini Kak Deden lihat penampilan Nadia memang itu dengan intonasi Nadia, dengan kelancaran yang ditampilkan Nadia, memang itu seolah-olah kita tuh pendengar atau audiens itu seperti tertarik dengan tema Nadia. Tapi memang yang dari segi video juga kreativitas juga kan, karena ini lomba pidato virtual ya, mungkin yang seperti tadi disampaikan Kak Deni, mungkin dari segi editing ya itu masih bisa dimaklumi lah kalau Kak Deni pikir masih bisa. Nah, tetapi memang
sangat bagus ya, sangat kreatif. Dari segi nada suara kamu, meskipun memang kamu menampilkan pidato yang tegas, tapi yang Kak dengar ini sangat monoton ya. Jadi mungkin kalau nanti pidatonya offline atau bagaimana, kamu bisa lebih lepas ketika berbicara. Jadi tidak seperti monoton. Seperti tadi kan nadanya seperti monoton. Jadi ya kurang menarik juga seperti itu. Tapi secara keseluruhan penampilan kamu memang sangat bagus dan ya kamu memang layak ada di 5 besar ini. Jadi itu, sekali lagi selamat ya. Terima kasih. Untuk Kak Deden dan untuk Kak Deni, terima kasih atas kritik dan sarannya. Pertama untuk dari kritiknya, itu kenapa saya videonya tepat, itu atau terjeda, itu gara-gara kondisi di rumah lagi bising, jadi itu saya rekamnya di rumah pas banget sekarang bising, jadi itu sebenarnya satu video full, tapi ada saya bagian-bagian yang saya cut karena itu keadaan kondisi kurang memungkinkan. Kemudian terima kasih juga untuk sarannya, jangan terlalu di-cut dan jangan terlalu menonton, dan semoga kedepannya saya bisa lebih mempelajari dan lebih memaknai semua saran-saran dari para juri. Terima kasih. Terima kasih juri. Semoga kritik dan sarannya bisa berguna untuk peserta di kedepannya ya. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Team, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Konser Musik Indonesia, Event Banget, Lomba Update, Info Lomba Event.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Jatuh 1, bangkit 1000. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. Tetap di sini, kami kembali sesaat lagi. Stay tuned, we'll be right back. Madu Rasa, buah ketekunan para ahli madu kami sejak 1984. Pemilihan bahan baku yang dilakukan dengan ketat. Proses produksi berstandar internasional. Menghasilkan madu rasa murni, madu terbaik dari alam Indonesia. Kenikmatan rasanya, sehatkan keluarga. Madu ya madu rasa.
SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga. Yang telah kita ketahui sebelumnya, di tahun 2020, bumi kita tercinta ini telah dilanda banyak musibah yang merugikan kita semua. Dengan itu pun, negeri kita ini terkena dampaknya. Salah satu musibah yang terjadi yaitu kebakaran hutan, banjir, dan yang paling parah yang membuat sisi. Setelah ini, kita mau lanjut ke peserta kedua nih. Ayo langsung saja kita tonton karya pidato dari Maria Yasinta. Pergi ke bioskop bersama Anya, bersama menonton film sampai akhir. Salam hangat semuanya. Selamat mendengarkan pidato saya. Silahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya saudara-saudara bisa menyaksikan pidato saya kali ini. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Maria Sinta dari SMA Kolese Gonzaga. Kehadiran saya di layar teman-teman ingin menyampaikan pelajaran berharga selama pandemi ini. Dimulainya pandemi wabah COVID-19 ini adalah sebelum 19 Desember 2019. Pandemi ini masih bersama kita sampai sekarang, mempertaruhkan segalanya. Negeri kita jatuh, diri kita jatuh karena dilandanya pandemi yang tidak kunjung usai ini. Berjuta-juta jiwa telah berpulang akibat virus ini. Tidak dalam hitungan jari para tenaga medis yang harus mengorbankan nyawa mereka dalam berperang melawan virus corona. Dalam peperangan besar antara manusia dan virus corona yang sudah berlangsung, saudara-saudara pasti pernah jatuh dalam keadaan di mana saudara-saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Jatuh dalam kondisi pandemi ini dan terjerat di dalamnya. Pandemi yang memberikan berjuta-juta pengalaman dan pelajaran. Dampak nyata pandemi ini yang tidak jarang saudara lihat ialah mental health. Tidak sedikit remaja saat ini yang hampir kehilangan tujuan hidup mereka. Pandemi yang membuat kita terkurung di dalam rumah dengan selalu dihantui virus di mana-mana. Mental health yang kurang lirikan dari para orang tua membuat banyak remaja menjadi benar-benar kehilangan arah dan membuat mereka semakin jatuh dalam kisah perjalanan mereka. Terpuruk akan keadaan, tuntutan, dan pandemi yang tidak kunjung usai ini. Tekanan dalam pandemi ini membuat kita seakan-akan merasakan lingkaran waktu yang membuat kita selalu merasa jatuh dalam situasi yang terus-menerus berputar. Emosional kita, mental kita, kekuatan kita, daya juang kita sebagai manusia benar-benar diuji dalam pandemi COVID-19 ini. Dewasa karena kondisi, berjuang untuk kebahagiaan di atas kesengsaraan, berjuang bangkit walaupun keadaan semakin sulit, kehilangan arah dan tujuan. Mereka, kita yang tengah merasa kehilangan tujuan hidup di tengah pandemi ini adalah cikal bakal manusia yang akan lahir sebagai manusia yang penuh dengan kisah perjuangan
dan perjalanan batin. Tekanan hidup yang kita rasakan saat ini, beratnya tuntutan dari mana-mana, menjadikan kita manusia baru yang lahir sebagai manusia kuat dan pantang menyerah. Menciptakan generasi remaja yang menjadi pahlawan penggerak bangsa. Siksaan yang diterima selama pandemi yang tidak kunjung usai melahirkan remaja yang kuat dan tahan banting. Bersama-sama kita bangkit dari kejatuhan yang dialami oleh negara dan bangsa ini. Demikian pidato saya lahir. Permohonan maaf sebesar-besarnya saya ucapkan apabila terdapat kesalahan kata maupun kata yang kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Duh, baru 2 peserta, tapi kita udah miss aja nih, ya nggak, Zef? Iya, setuju banget nih. Jadi penasaran gimana tanggapan dari para juri? Waktu dan layar dipersilakan untuk juri. Mungkin Kak Deden bisa memulai terlebih dahulu. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, ini dengan Maria ya. Nah, yang Kak Deden lihat ini Maria ini dari segi materi pidato, kamu itu sangat jelas Maria. Ada bagian pembukanya, ada bagian isinya, dan ada bagian penutupnya dengan kamu juga berusaha menyapa audiens ya dengan kata saudara. Kemudian juga yang Kak Deden lihat di sini memang permasalahan yang diungkapkan atau keresahan yang diungkapkan oleh Maria ini sangat jelas, dan Maria juga seperti memberikan solusi dengan semangat yang berapi-api, dengan semangat yang seperti mengajak, seperti lagi-lagi tadi yang Kak Deden bilang adalah inti dari pidato itu adalah mengajak atau persuasi. Dan di sini Kak Deden lihat ajakan itu tersampaikan dengan baik lewat pidato kamu yang sangat lantang dan sangat menarik. Selain itu juga kalau dari segi musik ya, karena ini memang lomba pidato virtual, musik yang ditampilkan oleh Maria ini sangat mendukung suasana dari pidato, dari materi yang disampaikan oleh Maria. Jadi Kak Deden seperti terbawa suasana, dan mungkin juga semua yang hadir di sini, mungkin Kak Deni dan yang lain juga seperti terbawa suasana semangat yang dibawakan dan ditularkan oleh Maria. Dan karena itu memang menurut Kak Deden ya Maria memang layak ada di 5 besar ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Deni ya, silakan Kak Deni. Ya, terima kasih Kak Deden. Selamat sore Maria. Jadi yang saya dapatkan dari pidato Maria adalah saya benar-benar menempatkan diri sebagai seseorang yang sedang duduk di sebuah acara atau di sebuah lapangan di mana Maria berdiri di depan saya sedang berpidato dan menyampaikan sesuatu yang mungkin sesuai dengan tema. Saya sedikit mengindahkan bahwa di sini merupakan pidato virtual. Tapi ketika saya melihat hal tersebut, Maria menyampaikan apa yang saya harapkan, di mana walaupun virtual, tapi saya rasa andai kata pidato yang seperti ini, pleks yang seperti ini, Maria sampaikan di depan umum, akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. Karena apa? Maria secara struktur oke, secara materi bagus, dan cara Maria menyampaikan itu sampai kepada para pendengar atau para audiens kita menyebutnya. Maria menyampaikan sebuah masalah dengan masalahnya sebenarnya simpel, semua orang tahu, tapi tidak semua orang sadar bahwa hal tersebut membahayakan kondisi kita saat ini. Maria dengan dengan semangatnya, dengan ekspresinya, intonasinya, gerakan tubuhnya, dan bahasa matanya itu mengajak kepada para audiens untuk sadar bahwa ini adalah masalah yang besar kalau kita lengah. Sampai di pertengahan Maria memberikan sebuah solusi, bagaimana cara kita menghadapi ini semua. Lalu menjelang habis Maria mengatakan bahwa saya tidak hanya sekedar memberikan solusi yang saya dapat seperti itu. Dari cara Maria berbicara, Maria seperti mengatakan bahwa saya tidak hanya menyampaikan solusi, tapi mengajak bahwa ayo kita aplikasikan solusi ini.
Itu yang saya dapatkan, di mana akhirnya saya mengatakan bahwa pidato dari Maria ini sangat oke sekali untuk disampaikan di depan audiens sekalian. Terlepas dari bagaimana cara editing atau suara, sound dan segala macam, saya tidak terlalu memikirkan hal itu karena saya terbawa pada pidato yang disampaikan oleh Maria. Jadi menurut saya pidato dari Maria ini oke banget. Terima kasih pada panitia dan Kak Deden. Mungkin sekian. Selamat sore para juri. Terima kasih banyak atas komentar dan pendapatnya. Mungkin komentar dan pendapat para juri akan menjadikan pelajaran berharga untuk memperkembangkan pidato saya untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih ya juri-juri. Kita semua di sini jadi punya insight baru nih. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Teen, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Concert Music Indonesia, Event Banget, Lomba Update, info lombaevent.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Jatuh satu, bangkit seribu. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. Tetap di sini, kami kembali sesaat lagi. Stay tuned, we'll be right back. Madu Rasa, buah ketekunan para ahli madu kami sejak 1984. Pemilihan bahan baku yang dilakukan dengan ketat. Proses produksi berstandar internasional. Menghasilkan madu rasa murni, madu terbaik dari alam Indonesia. Kenikmatan rasanya, sehatkan keluarga. Madu ya madu rasa. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga. Yang telah kita ketahui sebelumnya, di tahun 2020, bumi kita tercinta ini telah dilanda banyak musibah yang merugikan kita semua.
Dengan itu pun negeri kita ini terkena dampaknya. Salah satu musibah yang terjadi yaitu kebakaran hutan, banjir, dan yang paling parah yang membuat sisi. Daripada lama-lama, mari kita saksikan video dari peserta ketiga kita, Muhammad Fauzan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Amrillah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati panitia pelaksana dan peserta lomba pidato Gonzaga Festival 2021 yang berkarisma dan berwibawa. Dalam kesempatan berbahagia pada pagi hari ini, saya teringat pada sebuah ungkapan yang dikumandangkan, yang dikobarkan oleh pahlawan nasional kita, yaitu Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, yang dimana beliau berkata, potong-potonglah jasadku, robek-robeklah dadaku, niscaya jiwaku yang dibentengi merah putih akan selalu hidup dan menyala. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda adalah salah satu tombak kemajuan suatu bangsa. Dan dalam sejarah Indonesia pun telah membuktikan pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh peristiwa Trisakti pada tahun 1998. Perjuangan para pemuda menggulingkan kediktatoran pemerintah zaman Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan menciptakan era yang baru, yaitu era reformasi yang kita nikmati saat ini. Saudara-saudara, generasi muda bukanlah hanya sekelompok anak-anak muda, tetapi generasi muda adalah generasi yang dapat menggantikan generasi sebelumnya dan dapat melakukan hal yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, saudara-saudara. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk kemajuan bangsa di era reformasi saat ini? Yang pertama, pemuda sebagai agent of change, agen perubahan, yang artinya adalah pemuda memiliki peran untuk menentukan kemajuan sebuah bangsa, apakah akan menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk. Yang kedua, pemuda sebagai agent of development, agen pembangunan, yang artinya adalah pemuda memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Yang dimaksud pembangunan ini tidak hanya pembangunan berupa fisik ataupun non-fisik, akan tetapi juga pembangunan kualitas generasi selanjutnya untuk melakukan potensi dan produktivitas sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara, maupun untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam pidato pagi hari ini maka dapat saya simpulkan bahwa muda adalah cerminan suatu bangsa, dan kita bisa menjadikan negeri Indonesia seperti surga, yang dimana di dalamnya terdapat kedamaian-kedamaian, terdapat keindahan-keindahan, dan kita bisa menjadikan negeri Indonesia seperti neraka apabila Indonesia dihuni oleh pemuda-pemuda yang bermentalkan tempe, saudara-saudara. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak seluruh pemuda Indonesia, marilah kita sama merapatkan barisan dan mengencangkan ikat pinggang untuk meningkatkan kualitas diri kita demi kemajuan bangsa dan negara, sehingga kita dapat mencapai sebuah tujuan, yaitu Indonesia Emas
2045. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih menurut Fafa peserta ketiga kita? Gak bisa berkata-kata lagi sih, penampilannya gokil. Ya kan? Semuanya keren-keren, yang ngerti lagi. Tapi gimana nih kalau dari juri? Yuk kita dengarin pendapat mereka. Kak Denny, dipersilakan untuk memulai. Oke, mana Fauzan? Ini Fauzan. Selamat sore Fauzan. Sore, Kak. Jadi begini, saya kalau melihat pidatonya Fauzan ini, saya bisa memberikan sebuah gambaran yang mungkin cukup unik, tapi bagaimana caranya biar kita lebih memahami. Di tengah-tengah tren martabak kekinian, ya, saya pakai istilah martabak aja lah. Martabak kekinian yang ditambah sama topping berbagai merek coklat, ditambah dengan topping green tea segala macam, keju yang bermacam-macam, Wisman segala macam. Tapi ada satu martabak yang nggak akan bisa lekang oleh waktu, yaitu adalah martabak manis coklat yang isinya kacang. Di samping itu kita bisa melihat bahwa di televisi sudah mulai tren gaya pidato atau berbicara di depan umum dengan menggunakan bro, sis dalam pidato formal ya. Bro, sis atau panggilan-panggilan yang agak yang tadinya tidak pernah muncul di televisi selama ini, atau juga bagaimana cara berpidato yang sangat santai, tapi memang pidato ya, sangat santai, formal tapi di depan umum, itu juga ada. Tapi ada juga orang yang masih menggunakan cara-cara pidato lama, yang menggunakan susunan dan struktur yang mungkin diajarkan oleh guru kita, masih menggunakan seperti itu dan ditampilkan ke depan umum dan terbukti efektif. Hal tersebut saya temukan di pidato Fauzan. Pidato Fauzan ini memang kalau misalnya kita bilang apakah modern? Tidak. Banyak cara pidato yang lebih modern. Apakah cara pidatonya ini kekinian? Enggak. Tapi apakah cara pidatonya Fauzan ini efektif? Menurut saya pribadi sangat efektif. Saya mendengarkan pidatonya Fauzan ini benar-benar tidak ada waktu untuk melihat HP. Tidak ada waktu untuk melihat ke sekitar. Entah anak saya nangis di sebelah kiri, entah istri saya manggil. Nggak ada waktu saya untuk itu karena Fauzan berulang kali melakukan callback kepada para audiens. Saudara-saudara sekalian. Itu adalah cara yang disampaikan oleh penyampai pidato memberikan sentuhan kepada audiens bahwa, hey, saya sedang menyampaikan sesuatu yang penting. Itu penting. Itu teknik pidato yang harus diketahui oleh para orang-orang yang akan pidato nanti. Selain itu juga, Fauzan menyampaikan sebuah teknik oposisi biner di mana kalau misalnya kamu nggak begini, di depan itu lihat, kalau nggak kita begini, nanti jadi begitu. Kalau kita nanti nggak jadi baik, nanti bisa jadi buruk. Itu efektif. Lalu juga Fauzan menyampaikan bahwa ada sebuah, kalau misalnya kondisi kita tuh sebenarnya baik, tapi bisa lebih baik loh. Kita tuh sebenarnya sudah seperti ini, tapi bisa seperti ini. Ayo bangun, bangun, bangun. Itu ada tekniknya seperti itu, dan Fauzan menerapkannya. Saya rasa untuk, oke, kita nggak usah komentari bagaimana editing dan cara menggunakan cara pengambilan videonya, tapi dari segi teknik dan penyampaian pidato, Fauzan bisa saya katakan sangat bagus lah. Mungkin dari saya sekian, ada tambahan mungkin dari Kak Deden. Iya, terima kasih Kak Denny. Ya, secara garis besar Kak Deden setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Denny. Itu sudah hampir mencakup dari apa yang memang akan Kak Deden sampaikan pada intinya ya. Fauzan ini memang Kak Deden seperti tidak seperti diajak seperti ayo perhatikan saya. Jadi cara kamu menyampaikan pidato itu sangat berapi-api, dan Kak Deden itu seperti melihat ada ya seperti inilah calon-calon pemimpin Indonesia yang
yang seharusnya ya. Kamu menyampaikannya dengan lantang, dengan berapi-api, dengan semangat, dan semangat itu kamu tularkan lewat kata-katamu, dan itu memang sangat efektif di telinga audiens menurut Kak Deden. Mungkin dari segi editing ya, karena ini pidato virtual, mungkin kamu bisa memaksimalkannya, Fauzan, dengan musik. Kalau Fauzan menampilkan musik, itu pasti Kak Deden membayangkan akan menjadi suatu pidato yang sangat dahsyat dan sangat bisa diingat. Jadi kalau memang konteksnya itu pidato virtual. Kemudian juga dari kata-kata juga, kamu juga memang sangat efektif menyampaikan apa yang kamu sampaikan, argumentasimu itu sangat jelas, dan ya, ini memang kalau seperti yang diucapkan oleh Kak Deni, mungkin memang ini gaya pidato old school ya, lama, tetapi memang ini sangat efektif, Fauzan. Gaya pidato ini sangat efektif, dan itu yang bisa membuat orang itu seperti, wah, oke. Terlepas dari bagaimana respon orang ya, seperti itu. Tapi memang di sini Kak Deni lihat adalah Fauzan sudah berhasil menyampaikan pidato dengan sangat baik, dan tinggal memaksimalkan saja untuk ke depannya. Jika memang misalnya ada pidato semacam ini, lomba semacam ini, aspek-aspek teknologi, visual, pengambilan gambar, dan musik itu mungkin yang bisa Fauzan maksimalkan, seperti itu. Oke, terima kasih, Fauzan. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang terhormat para dewan juri, Kak Deni, Kak Deden, dan yang saya hormati para panitia pelaksana dan peserta lomba pidato yang lain. Jujur tidak banyak hal yang dapat saya sampaikan. Yang pasti adalah saya berterima kasih kepada dewan juri, saran-saran dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan kepada saya. Kemungkinan besar pasti akan saya aplikasikan ke dalam hidup nyata. Dan terlepas dari tanggapan para juri tadi, pidato saya tadi memang saya terobsesi dengan Presiden Soekarno, karena saya memang sangat mengidolakan beliau, saya sangat ngefans sama beliau, jadi saya sangat terobsesi, karena terobsesi itulah saya pengen seperti beliau. Oleh karena itu ya saya tampilkanlah pidato pada sore hari ini. Terima kasih dewan juri, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi untuk para juri, kita semua jadi banyak banget belajar hal-hal baru. Yap, betul banget tuh, Fa. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Team for Change, Create Team, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Concert Music Indonesia, Event Banget, Lomba Update, Info Lomba Event.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Jatuh 1, bangkit 1000. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. Tetap di sini, kami kembali sesaat lagi. Stay tuned, we'll be right back. Madu Rasa, buah ketekunan para ahli madu kami sejak 1984. Pemilihan bahan baku yang dilakukan dengan ketat. Proses produksi berstandar internasional. Menghasilkan madu rasa murni, madu terbaik dari alam Indonesia. Kenikmatan rasanya
sehatkan keluarga. Madu ya madu rasa. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga. Yang telah kita ketahui sebelumnya, di tahun 2020, bumi kita tercinta ini telah dilanda banyak musibah yang merugikan kita semua. Dengan itu pun, negeri kita ini terkena dampaknya. Salah satu musibah yang terjadi yaitu kebakaran hutan, banjir, dan yang paling parah yang membuat sisi. Ngomong-ngomong, masih pada semangat kan untuk menonton video dari peserta keempat kita? Pastinya masih dong. Siapa nih peserta yang kita akan tonton selanjutnya? Selanjutnya, kita akan menonton video pidato virtual dari Belva Natania. COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. 42 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga Saudara, mengumumkan berbagai penambahan varian 79 baru virus pasien corona positif telah COVID-19 masuk ke yang Indonesia. meninggal dunia. Untuk itu, Sehingga semua saat pihak ini total diminta menjadi lebih waspada 5.903 jiwa. karena beberapa Dan di samping varian itu, baru kabar virus baik datang corona dari semakin memiliki banyaknya kemampuan pasien positif menular corona lebih cepat yang sembuh dari hasil hingga pukul evaluasi. 12. Halo, saya Belva Natania dan ini adik saya. Jangan lupa minum setelah makan Indomie. Tetaplah tersenyum walau masih pandemi. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Belva Natania dari SMA Katolik Ciduan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita dapat bertemu satu dengan yang lain walaupun masih secara online. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato singkat tentang makna dari jatuh satu bangkit seribu di masa pandemi. Jika didengar sekilas, mungkin kalimat tersebut terasa ironis dengan kondisi kita pada saat ini. Sudah hampir 2 tahun kita berjuang di tengah pandemi ini. Berjuang menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Banyak sekali fenomena buruk yang kita saksikan di tengah pandemi ini. Banyak perusahaan gulung tikar, pengangguran di mana-mana, dan berita duka cita hampir setiap hari kita dengar dan menguras air mata. Tidak dapat dipungkiri, memang terasa sangat menyakitkan karena harus jatuh ke dalam lubang pandemi ini. Namun, apakah kita akan hanya larut dalam kesedihan, diam, dan hanya pasrah sampai sini saja? Jangan pernah berpikir demikian, karena ini bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan, ini adalah awal dari kebangkitan bangsa kita. Tidakkah kita sadari, walau berbagai sektor bisnis tumbang, namun begitu banyak hal baru yang tercipta di masa pandemi ini. Perkembangan teknologi terus meningkat pesat di masa pandemi ini. Para ahli informatika terus berkreasi menciptakan berbagai sarana yang mempermudah masyarakat untuk mengembangkan diri mereka secara online. Di bidang pendidikan pun, para dosen dan guru mulai mempelajari berbagai animasi dan platform demi membuat konten yang menarik untuk murid-murid mereka. Dan anak-anak muda terus meningkatkan kemampuan mereka di bidang teknologi dan komunikasi untuk menjadi konten kreator di media sosial. Berbagi
berbagai macam manajer investasi pun sudah menciptakan berbagai banyak platform dan robot baru untuk menarik minat investornya. Dan di dunia tata boga juga sudah berbagai macam produk frozen food dan healthy food. Dan masih banyak lagi usaha yang terlahir di tengah pandemi ini. Jadi, janganlah kita hanya terpaku pada satu yang jatuh, namun lihatlah ribuan hal baru yang muncul setelah itu. Jika kita menoleh pada sejarah masa lalu, di masa penjajahan pun, kita lebih terpuruk dari pandemi ini. Ribuan para pejuang kita telah gugur. Namun, kini telah lahir pejuang baru yang meneruskan perjuangan bangsa kita sampai saat ini. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita, sebagai generasi muda, hanya akan larut dalam rasa bosan, diam, dan hanya akan menunggu pandemi ini cepat selesai? Tidak demikian, kawan. Karena kita adalah harapan dan penerus bangsa. Ini saatnya kita untuk mulai bereksplorasi, berkreasi, dan membangun ratusan, ribuan, bahkan jutaan ide cemerlang untuk membangun bangsa Indonesia. Bayangkan, beberapa tahun ke depan, ratusan bahkan ribuan ide cemerlang kita dapat membangun bisnis dan usaha baru dari berbagai sektor, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membuat Indonesia menjadi negara maju dan hebat. Jadi, marilah kita buktikan bahwa jatuh satu akan tumbuh 1000 di dalam pandemi ini. Demikian pidato saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya harap pidato saya bisa bermanfaat dan memberikan semangat untuk terus berjuang di masa pandemi ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sampai jumpa. Wah, peserta keempat kita emang gak kalah keren dari yang lain. Kalau gitu, sekarang ayo kita dengerin gimana komentar dari juri. Mungkin bisa dimulai dari Kak Deden. Iya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Belva ya. Untuk Belva, tadi yang Kak Deden lihat, mungkin Kak Deden menyoroti dari segi aspek videonya ya. Ini video yang ditampilkan memang sangat menarik, lalu juga Belva ini juga sangat kreatif ya. Tadi kamu banyak menampilkan di bagian awal sangat menarik. Nah, tetapi memang terlalu banyak yang Kak Deden lihat ini, terlalu banyak video yang ditampilkan seperti bertubi-tubi, jadinya kita tidak bisa fokus. Kak Deden tidak bisa fokus ke isi pidatonya karena memang terlalu banyak yang Belva tampilkan di dalam video itu. Jadi itu mungkin sedikit mengganggu ya. Nah, itu dari segi aspek editing video. Kemudian dari segi, karena kamu juga berusaha menampilkan poin-poin penting pidatomu dalam dalam layar video. Nah, ini Kak Deden sebagai orang yang tidak bisa dibilang ahli ya, berkaitan dengan bekerja di bidang bahasa Indonesia, ada beberapa kesalahan penulisan yang memang seharusnya bisa kamu hindari. Jadi memang lebih baik kalau memang misalnya poin-poin itu juga tidak terlalu krusial, tidak usah disampaikan. Jadi hanya poin-poin penting saja, Belva. Jadi kalau tadi kan sangat banyak, jadi terkesan itu seperti ya kamu menampilkan semacam lirik lagu seperti itu. Jadi hanya poin-poin penting saja. Kemudian dari segi pidato, nah ini dari segi pidato ini yang justru menjadi nilai lebih kamu, ya kan? Meskipun kamu minus di bidang ada agak kurang di bidang editing video dan penampilannya ya, itunya kreativitasnya, tetapi Kak Deden lihat di sini dari segi idemu, dari segi isi pidato yang kamu sampaikan itu jelas. Ada permasalahan, ada keresahan kamu, lalu bagaimana kamu menampilkan solusi-solusinya, dan bagaimana kamu menampilkan argumentasimu bahwa ya kita bisa bangkit, kita bisa maju bersama dalam kondisi seperti ini. Itu yang Kak Deden lihat. Dan dari segi ekspresi kamu juga sangat ekspresif ya. Kamu berhasil menyampaikan pidato dengan baik, dan itu juga yang Kak Deden pikir itu yang seharusnya bisa kamu maksimalkan. Jadi memang yang memang agak mengganggu ya tadi itu ya, aspek editing videonya yang Kak Deden pikir agak berlebihan seperti itu. Tapi dari segi penyampaian ide, lalu argumentasi, ekspresi, mimik, kelancaran, kamu sangat baik di bidang itu. Jadi ya kamu memang layak ada di 5 besar ini. Belva. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kak Deni, dipersilakan. Oke, terima kasih Belva.
apa yang disampaikan oleh Belva di dalam sebuah video pidato tadi sangat saya dapatkan. Penyampaiannya juga, strukturnya juga saya dapat menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh Belva, mulai dari awal terstruktur rapi, di tengah-tengah permasalahan mulai dimunculkan, bagaimana Belva mendukung argumennya dengan video-video yang disampaikan dan ditampilkan, dan di akhir bagaimana Belva mulai mengajak para audiens untuk memikirkan bahwa ini bukan hanya persoalan kita sebagai anak muda, tapi ini adalah persoalan Indonesia, bahwa sebenarnya kita udah pernah melalui yang lebih sulit daripada ini loh. Ayolah bangkit daripada kalian pesimis terus. Kan di era pandemi seperti ini kan kita seolah-olah terbagi menjadi dua, orang-orang yang optimis dan orang-orang yang pesimis. Di sini Belva menyampaikan pidatonya, saya rasa akan sangat ditangkap oleh orang-orang yang pesimis dan mulai mengatakan bahwa oh iya ya, sebenarnya kita tuh udah pernah melewati masa-masa yang lebih sulit daripada ini. Ayolah bangkit, kita bisa move on dari ini. Itu adalah sisi positifnya, tapi saya bukan berbicara sisi negatifnya ya, cuma menurut saya akan lebih baik lagi video ini andai kata editingnya bukan dikurangi ya, cuma mungkin akan lebih baik di awal saja sih, karena jujur saja di awal itu adalah video-video di awal dan bagaimana Belva membuka itu adalah hal yang baik. Tapi kalau misalnya video-video sound effect-nya terlalu kencang sampai akhirnya di akhir tetap ada seperti itu, jujur saja saya dapat poin-poinnya melalui pidato Belva. Cuma saya lebih menangkap poin-poinnya melalui video yang Belva tampilkan. Jadi mungkin agar kita lebih fokus kepada pidato Belva yang menurut saya pidato Belva itu udah bagus. Tapi karena ada video yang diselingi, ada video yang ditampilkan dan sound-nya yang kencang, kadang-kadang kita tuh lebih fokus kepada poin yang disampaikan melalui video. Padahal pada poin ini sebenarnya kita ingin nilai-nilai tersebut tersampaikan melalui lisan Belva dan gerak tubuh atau intonasinya. Mungkin dari saya itu saja. Tapi secara overall bagus banget sih videonya. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih para Kak Deden dan Kak Deni untuk kritik dan sarannya. Memang dalam pidato tersebut memang banyak editing ya, karena memang di dalam kriteria penilaiannya ada editing. Jadi saya pikir akan lebih bagus jika saya mengedit video tersebut semaksimal mungkin. Namun mungkin saya belum belajar bahwa itu mengganggu gitu. Dan mungkin memang bisa dilihat dari video tersebut, mungkin saya bukan orang yang bukan orang yang energetik, yang menggebu-gebu. Saya adalah pribadi yang cheerful, makanya dari situ saya mungkin para juri nggak ngelihat saya terlalu menekankan itu intonasi pidato, dan untuk tulisan-tulisan yang masih banyak salah gitu, jaraknya atau soal penulisannya, ya memang itu sebenarnya memang kelemahan saya di bahasa Indonesia. Jadi saya minta maaf dan terima kasih untuk kritik dan sarannya. Semoga bisa membangun diri saya untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk para dewan juri. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Team, Earth Hero, If We Wonder, Helppedia Indonesia, Green Scheme,
Arise Arose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Konser Musik Indonesia, Event Banget, Lomba Update, info lombaevent.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Jatuh 1, bangkit 1000. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. Tetap di sini, kami kembali sesaat lagi. Stay tuned, we'll be right back. Madu Rasa, buah ketekunan para ahli madu kami sejak 1984. Pemilihan bahan baku yang dilakukan dengan ketat. Proses produksi berstandar internasional. Menghasilkan madu rasa murni, madu terbaik dari alam Indonesia. Kenikmatan rasanya, sehatkan keluarga. Madu ya madu rasa. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga. Yang telah kita ketahui sebelumnya, di tahun 2020, bumi kita tercinta ini telah dilanda banyak musibah yang merugikan kita semua. Dengan itu pun, negeri kita ini terkena dampaknya. Salah satu musibah yang terjadi yaitu kebakaran hutan, banjir, dan yang paling parah yang membuat sisi. Yah, sayang banget nih semua. Sekarang kita udah mau masuk ke peserta terakhir. Langsung saja, mari kita saksikan karya pidato dari Tabita Lasmana. Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan UK adalah negara-negara teratas yang memimpin dalam keberlanjutan. Lebih tepatnya dalam pengelolaan lingkungan. Pertanyaannya, apakah Indonesia dapat menjadi salah satu dari mereka? Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan berbagai nama. Salah satunya adalah Zamrud Khatulistiwa. Bukan tanpa sebab, nama ini diberikan karena gugusan kepulauan Indonesia terlihat hijau dari luar angkasa. Setidaknya seperti itu keadaan Indonesia dulu. Saat ini kita dihadapi oleh banyak permasalahan lingkungan, seperti sampah plastik, perusakan terumbu karang, pencemaran, hingga perusakan hutan. Dan masalah ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena kualitas lingkungan mempengaruhi kualitas hidup manusia, baik sekarang atau di masa yang akan datang nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Tabita Tamunan dari SMA Tarakanita 1 ingin menyampaikan beberapa rencana yang dapat kita lakukan untuk membuat Indonesia menuju sustainable country. Yang pertama, beralih ke energi pembaharuan.
Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang melimpah serta beragam. Dan dengan teknologi memadai, kita dapat memanfaatkannya. Betul, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Tapi apakah setara dengan kerugian kita apabila bumi rusak? Yang kedua, beralih pada penggunaan transportasi hijau. Transportasi hijau mengacu pada sarana transportasi yang memiliki dampak rendah bagi lingkungan, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik dan gas. Di Jakarta sendiri sudah diterapkan penggunaan bahan bakar gas pada beberapa Transjakarta. Dan alangkah baiknya apabila kota-kota lain juga ikut menerapkannya. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Manusia tidak dapat lepas dari yang namanya plastik. Selain harganya yang murah, bahan ini dapat digunakan hingga berkali-kali. Tetapi di sisi lain, plastik itu sulit diurai dan mengandung zat yang berbahaya. Bukan bagi lingkungan saja, tetapi juga kita manusia. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini, yaitu mengganti plastik dengan bahan ramah lingkungan serta menggunakan bahan daur ulang. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah mengelola sumber daya alam dengan prinsip pembaharuan. Menggunakan bukan berarti mengeksploitasi hingga habis. SDM yang ada harus dapat dikelola sehingga memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wah, peserta keempat kita emang hebat ya penampilan pidatonya. Nah, sekarang adalah waktunya untuk kita mendengar komentar dari kedua juri. Kak Denny dipersilakan untuk mengawali. Oke, selamat sore Tabita. Tabita ya? Mana orangnya? Halo Kak. Oke. Di dalam video tersebut, jujur aja ini yang paling informatif ya kalau menurut saya. Maksudnya dalam hal, kalau misalnya ini kita tempatkan sebagai sebuah penelitian, ini evidence-nya banyak banget, sumbernya banyak banget. Jadi kita nggak asal ngomong, namun juga berbagai info disampaikan melalui video-video yang ditampilkan. Lalu juga cara Tabita menyampaikan videonya, kata per kata, intonasinya juga jelas. Maksudnya kita tidak sampai kepada titik skip atau andai kata saya duduk di depan Tabita yang sedang berpidato, saya tidak sampai ke titik bahwa saya nyolek teman di samping saya terus dia tadi ngomong apa, nggak kayak gitu. Setiap kata per kata jelas, intonasinya jelas, ide yang disampaikan juga jelas, dan struktur semuanya termasuk peserta-peserta yang sebelumnya sudah ditampilkan, semuanya memiliki struktur yang jelas dan pidatonya memang sudah baik. Tapi kalau misalnya di dalam video Tabita tadi, pertanyaan yang yang tiba-tiba muncul adalah kita kan hidup di zaman multimedia, zaman internet, berbagai macam video kita lihat, berbagai macam cara orang menyampaikan informasi juga banyak sekali caranya. Tidak hanya pidato, ada juga video informatif, ada juga video informatif itu banyak banget. Contohnya salah satunya adalah kalau kita sering lihat TV ada on the spot, ada juga video-video 7 keajaiban lain yang banyak kita temukan di YouTube. Cara mereka menyampaikan seperti apa. Lalu muncul, kalau misalnya kita bandingkan videonya Tabita dengan para peserta lain, saya jadi memunculkan sebuah pertanyaan di dalam diri saya, dan karena membandingkan dengan video peserta lain. Apakah bisa penyampaian Tabita ini kita katakan sebagai sebuah pidato? Gitu. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bisa, ya karena esensi dari pidato sudah Tabita penuhi, menyampaikan sebuah informasi dan ada sebuah argumen. Tapi apakah di sini Tabita lebih kepada membakar semangat orang-orang? Apakah lebih kepada
menyampaikan sesuatu dan sedikit memaksa bahwa ini adalah hal yang benar dan ayo kita capai pada tujuan yang saya sampaikan, itu mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan di situ. Saya tidak bisa menyimpulkan terlalu detail di sini, tapi coba kita bandingkan dengan pidato-pidato yang lain. Di sisi ini, saya melihat bahwa ternyata perkembangan pidato itu sangat luas. Bagaimana cara penyampaian satu dengan yang lain juga berbeda. Di sini juga terlihat jelas bagaimana fungsi dari internet, fungsi dari sosial media sangat mempengaruhi perkembangan pidato tersebut. Apakah yang disampaikan oleh Kak Bita ini termasuk pidato yang berkembang tadi? Mungkin kita harus perlu mendengarkan pendapat dari Kak Deden sendiri. Silakan Kak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak Deni. Kak Bita ya, yang Kak Deden lihat ini memang cara berpidatomu ini, apakah memang ini gaya baru atau bagaimana? Tapi memang yang Kak Deden lihat ini, kamu cara berpidatomu itu memang seperti seorang yang membaca berita di TV, ya itu yang Kak Deden lihat di situ. Nah, tapi mungkin juga ini adalah efek dari ya memang seperti ini Kak, mungkin seperti ini gaya pidato memang harus diubah dari yang sebelumnya berapi-api, dari yang sebelumnya bersemangat dan berargumen atau bagaimana, tetapi kamu coba membawakannya dengan gayamu sendiri. Nah, itu yang mungkin yang bisa Kak Deden apresiasi ya dari segi itu ya. Nah, tetapi memang apakah ini disebut sebagai sebuah pidato yang baik dengan argumentasi dengan semangat yang berusaha mengajak orang, membakar orang, lalu argumentasinya jelas, ini yang memang menjadi satu pertanyaan. Kemudian yang Kak Deden lihat adalah ini pengambilan gambar dan kreativitas kamu memang di sini terlihat jelas ya. Kamu sangat pas menempatkan musik, menempatkan editing video itu sangat pas, jelas, dan suara kamu juga lantang. Tema yang kamu angkat juga menarik, ini kan tema yang memang jarang dibahas. Dan memang ya itu tadi, justru karena tema ini menarik dan memang jarang dibahas itu, kalau seandainya kamu bisa tampilkan dengan cara pidato yang membakar dan berapi-api dan bersemangat, mungkin orang akan lebih tertarik. Seperti itu. Tetapi secara keseluruhan, intonasi kamu, kemudian materi yang kamu sampaikan, relevansi dengan tema lomba kita ini ya, yang diadakan oleh Gonspes, memang itu sangat relevan dan memang ini bisa menjadi solusi yang baik untuk negara dan bangsa kita, terutama dari anak-anak muda seperti Kak Bita nih, seperti teman-teman panitia, dan mungkin seperti Kak Deden sendiri dan Kak Deni juga. Jadi iya, Kak Deden sangat apresiasi dengan penampilan kamu. Dan kamu memang layak ada di 5 besar ini ya, Kak Bita. Oke, terima kasih. Selamat. Untuk teman-teman, panitia, dan kakak juri semua, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Dan untuk Kak Denden dan Kak Deni, terima kasih juga atas saran dan kritik ya. Saya akan pastikan kalau saya akan belajar dari kesalahan saya. Terima kasih. Terima kasih para juri. Sayang sekali semua karya dari peserta kelima adalah video terakhir yang kita tonton hari ini. Gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara. Sekali lagi, kita mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para dewan juri dan juga kelima peserta yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan pengumuman juara melalui live stream YouTube Gonzaga Festival pada hari Rabu 15 September 2021. Dicatat ya tanggalnya. Jangan lupa juga teman-teman untuk berdonasi melalui Kita Bisa yang dibuka oleh Panitia Gonzaga Festival. Untuk berdonasi, teman-teman bisa scan QR Code yang tertera di layar atau klik link yang ada di kolom chat dan description box. Kontribusi teman-teman pasti akan sangat bermanfaat bagi para penerima donasi, terutama di masa pandemi ini. Ya, kayaknya sekarang kita harus pamit. Terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam terakhir. Kita berdua senang sekali bisa berkesempatan menemani dan memandu acara Top 5 Pidato Virtual Gonzaga Festival kali ini. Kita juga mau meminta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Sebelum benar-benar berakhir, mari kita tutup acara ini dengan doa. Doa dipimpin oleh Ryan. Silakan Ryan untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Teman-teman peserta, panitia, dan juga Dewan Juri menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa yang akan saya pimpin dengan tata cara Katolik. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Bapa di surga, terima kasih karena melalui berkat-Mu yang maha baik, kami boleh melaksanakan penjurian top 5 untuk lomba pidato virtual di Gonzaga Festival 2021. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati seluruh rangkaian yang setelah kami lewati ini, agar kiranya bisa memberikan dampak positif bagi diri kami, bagi seluruh peserta panitia kedua juri, dan juga seluruh orang yang menonton rangkaian acara ini, dan kiranya untuk siapapun itu juga. Berkatilah agar kiranya kami bisa menambah wawasan kami terhadap apa itu pidato virtual, bagaimana cara membawakan sebuah pidato yang baik, dan kiranya kepada para pemenang, semoga mereka bisa mengembangkan apa yang telah mereka miliki sampai saat ini. Ya Bapak, sekarang kami akan mengakhiri kegiatan ini. Terima kasih atas seluruh berkat-Mu terhadap seluruh rangkaian kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ayan sudah memimpin doa penutup. Walaupun acara hari ini sudah berakhir, teman-teman jangan bersedih. Kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Meski jatuh sekalipun, jangan pernah patahkan semangat yang menggebu-gebu. Jatuh 1, bangkit 1000. Sampai bertemu di Gonzaga Festival selanjutnya. Juara 3 diraih oleh Muhammad Fauzan. Juara 2 diraih oleh Tabita Lasamak Hasiana Maria Tambunan. Juara 1 diraih oleh Maria Yasinta Ayuningtia Sekarsari Wahyono. Selamat bagi para pemenang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sekian Top 5 Lomba Pidato Virtual Gonzaga Festival 2021, tumbuh 1000 gebu. Selamat datang di Gonzaga Festival 2021. Welcome to Gonzaga Festival 2021. Acara ini disponsori oleh This event is sponsored by Kombifar, KFC Naughty by Nature, Auto Architect, Goreng Garing, Bakso Atom, Kinderi, dan didukung oleh and supported by Sejuta Cita, Planet for Youth, Care Global, Jiwa Muda Bicara, Sanur FM, We The Genesis, Teen for Change, Create Team, Earth Hero, If We Wonder, Helpedia Indonesia, Green Scheme, Arise a Rose, Catalyst for Growth, Tumbuh Terus Bertumbuh, Concert Music Indonesia, Event Banget, Lomba Update, Info Lomba Event.id, Yuk Design, Pray Event, Laskar Gons, Gons FM. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa. We hope to see you in the next few days. Thank you. Jatuh 1, bangkit 1000. Mari bertumbuh dengan semangat menggebu. SMA Kolese Gonzaga membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMA Kolese Gonzaga membuka 2 jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 5 November 2021. Kedua, jalur reguler dibuka pada tanggal 7 September sampai dengan 12 November 2021. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi www.gonzaga.sch.id. Kami tunggu kehadiranmu di SMA Kolese Gonzaga.